Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam night call dari Departemen Pelkes GPIB. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur pada malam hari ini ya Tuhan, karena Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau memberikan kami kemampuan, sehingga ketika kami membaca firman-Mu dan merenungkannya, kami dapat berefleksi tentang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini, yang terdapat dalam Mazmur pasalnya yang ke-112, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berkata demikian. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusan dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah pada lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 112 ini mengawali dengan dua kata kunci. Yang pertama dikatakan takut akan Tuhan. Takut. Kata takut itu tidak menunjukkan sebagai sesuatu yang membuat kita tidak berani mendekat kepada Tuhan. Tapi takut di sini dipahami sebagai orang yang tunduk, taat, dan setia kepada Tuhan. Dan yang berikutnya, kalimat kunci yang berikutnya, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak mungkin kita mengatakan bahwa seseorang itu takut akan Tuhan, tetapi pada kenyataannya dia tidak suka untuk melaksanakan perintah Tuhan. Itu hal yang bertolak belakang. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa kita takut akan Tuhan, maka pada saat yang bersamaan kita pastilah mencintai perintah-perintah Tuhan. Atau pastilah kita mau melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Nah, bagi orang yang demikian, apa kata pemazmur? Ayat yang kedua mengatakan, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Pemazmur mau menyampaikan bahwa orang yang takut akan Tuhan, yang sungguh sangat suka akan firman Tuhan, maka orang-orang demikian akan terus dalam pemeliharaan Tuhan. Bukan hanya dirinya, keluarganya senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Ayat yang ketiga, pemazmur mengatakan demikian. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Pemeliharaan Tuhan itu diwujud nyatakan, kata pemazmur, dalam juga pemeliharaan dari sudut ekonomi, pemeliharaan dari sudut materi, pemeliharaan dari sudut kecukupan.
Bukan berarti pemeliharaan dari sudut materi, itu berarti bahwa menomorsatukan pemeliharaan Tuhan yang diukur semata-mata dari ekonomi, dari keuangan, dari harta. Tapi Tuhan mau mengatakan melalui pemazmur bahwa orang yang takut akan Tuhan, yang mencintai dan suka pada segala perintahnya, maka akan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat keempat pemazmur mengatakan demikian. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Ayat 4 ini kalau kita hubungkan dengan ayatnya yang ke-6 dan ke-7 dikatakan, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Pemazmur mau mengatakan bahwa hidup orang yang takut akan Tuhan, hidup orang yang suka akan perintah-perintah Tuhan, memang tidak selamanya berjalan di jalan yang mulus. Ayat 4 mengatakan ada kalanya ia diizinkan berjalan di dalam lembah kegelapan, di dalam situasi yang kelam, di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang penuh pergumulan dan tantangan. Tetapi ayat yang ke-7 mau mengatakan, ayat yang ke-4 mau mengatakan, namun selalu terbit terang. Itu mau mengatakan bahwa situasi apapun, kesulitan apapun yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mencintai perintah Tuhan, maka dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar baginya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian ayat yang kelima pemazmur mau mengatakan, mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Pemazmur mau mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar-benar mencintai perintah Tuhan, maka akan melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Dia tidak hanya akan mengingat dirinya sendiri, dia juga akan mengingat kepentingan orang lain. Dia tidak hanya memikirkan bagaimana menghidupkan dirinya sendiri, tetapi dia juga akan berpikir bagaimana dia mampu menghidupkan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang rela berbagi, orang-orang yang rela memberikan tumpangan pada orang lain, orang-orang yang memikirkan juga kepentingan sesamanya. Dan ayat yang ke-8 mengatakan, hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengingatkan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mencintai perintah-perintah Tuhan, apapun yang dia lakukan dalam hidupnya, dengan tantangan-tantangan, dia tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Dia tidak akan goyah ke kiri ke kanan, dia tidak akan menyimpang ke kiri ke kanan, tetapi dia akan terus berjalan di dalam tuntunan terang kasih Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, catatan apa yang mau kita ambil dari bacaan kita pada malam hari ini? Catatan kita yang pertama, bahwa takut akan Tuhan adalah takut yang berarti kita rindu, kita senang, kita bersuka cita untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Dua hal ini tidak bisa saling bertentangan. Kita tidak dapat mengatakan saya takut akan Tuhan, tapi saya tidak senang melakukan perintahnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu catatan bagi kita. Bahwa kalau kita takut akan Tuhan, maka dengan demikian, mari kita laksanakan perintah-perintah Tuhan
walaupun kadangkala perintah itu bukan perintah yang mudah. Tetapi kalau kita takut Tuhan, kita tahu, lakukan saja perintah Tuhan, maka Dia akan menuntun saudara dan saya untuk terus taat dan setia kepadanya. Catatan kita yang kedua adalah bahwa bagi orang yang takut akan Tuhan, yang mencintai perintahnya, Bapak Ibu, kita tidak selalu berjalan dalam situasi yang menyenangkan. Kalau saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, ada banyak masa-masa sulit yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita melihat bahwa bagaimana kita memasuki era normal ini, new normal ini, adalah era di mana kita mau dan harus beradaptasi dengan suatu norma-norma yang baru, yang tidak sama persis dengan norma-norma yang lalu yang telah kita jalani. Ada kalanya norma itu menuntut kedisiplinan kita. Ada kalanya norma itu menuntut kesabaran kita. Tetapi kita belajar bahwa sesulit apapun yang harus kita jalani, kalau kita adalah orang yang takut pada Tuhan, orang yang suka melaksanakan perintahnya, maka Tuhan akan menuntun saudara dan saya memasuki era new normal ini. Era yang berbeda dengan era yang lalu dalam tuntunan kasih-Nya. Ayat 7 mengatakan, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Itu mau mengingatkan kepada saudara dan saya, kita tidak perlu takut dengan kabar-kabar yang seringkali membuat orang gentar dan khawatir. Kenapa? Karena kita tahu ada terang kasih Allah yang sedang dan akan selalu menuntun saudara dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki kehidupan era yang baru, new normal, norma-norma yang baru yang harus saudara dan saya jalani dalam tuntunan terang kasih Allah. Kenapa? Apakah karena saudara dan saya hebat? Apakah karena saudara dan saya orang yang mampu melakukan banyak hal? Semata-mata karena kita takut akan Tuhan, kita melaksanakan perintah Tuhan, maka pemeliharaan dan tuntunan Tuhan akan menjadi bagian hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena situasi apapun yang kami sedang jalani, berat seperti apapun tantangan yang seolah-olah menghadang kami tidak perlu takut. Karena kami tahu, sebagai orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang yang mencintai perintah-perintah Tuhan, maka pemeliharaan dan tuntunan kasih-Mu adalah tuntunan dan pemeliharaan yang nyata dalam hidup kami. Kami mau mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mau berjalan bersama Tuhan, dan kami mau menyongsong kehidupan dalam tuntunan terang kasih Allah. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk semua berkat daripada-Mu. Kami berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB. Biarlah senantiasa Tuhan menuntun gereja Tuhan untuk mampu menghadirkan kasih dalam kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Kami berdoa agar pemerintah dan bangsa kami senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah pemerintah kami, Tuhan berikan hikmat untuk menjaga, untuk menuntun, untuk memberikan kehidupan yang baik dalam semua keputusan-keputusannya untuk mengayomi bangsa dan negara kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah Night Call pada malam hari ini. Kita berjumpa lagi dalam Night Call yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.